Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya. Masih hidup? Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita awali terkait ngaji kitab Safinatul Najah, meneruskan tentang masalah pengurusan atau tuntunan mengurus jenazah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, halo, hai, masih banyak kami jumpai beberapa laporan yang masuk ke saya kalau sholat masih belum sempurna. Ya, kalau sholat masih belum sempurna, antara tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu kaki kiri dilunggui, ya. Kemudian kalau tahiyat akhir, kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Dan seringkali kami lihat dari belakang itu kakinya tidak manjat, kecuali sakit, ya, kecuali sakit. Jangan keterusan, kalau sakit itu seumur hidup. Maka latih, semakin sholatnya sempurna maka semakin sehat. Yang dulu pernah saya contohkan terkait dengan gerakan-gerakan sholat, maka silakan dilihat lagi terkait dengan gerakan sholat. Oke, dia beberapa anak tadi masih gayanya seperti itu, tidak manjat. 4 kewajiban terhadap jenazah di judulnya. 4 kewajiban terhadap jenazah. Kitabnya belum saya baca dulu karena bahasanya masih sama. Langsung melanjutkan keterangan tambahan. 4 kewajiban terhadap jenazah. 1, memandikan. Jadi jenazah itu harus dimandikan, kecuali nanti ada ketentuan khusus bagi jamaah, bagi orang yang meninggal yang tidak perlu dimandikan. Siapa Pak? Mati syahid. Tapi mati syahid yang dunia akhirat itu wajib tidak perlu dimandikan. Karena apa? Supaya nanti tetesan darah menjadi saksi. Oke, memandikan. Apa maksud memandikan itu? Membersihkan atau mensucikan, tubuh mayat dari kotoran atau najis.
membersihkan atau mensucikan tubuh mayat dari kotoran atau najis. Jadi rata-rata manusia itu kalau meninggal dunia umumnya dan pastinya memiliki najis, memiliki kotoran, maka itu harus dibersihkan. Lewat apa syariat Islam? Dengan cara dimandikan. Lupa bagaimana cara mandikan? Ya tentunya lubang-lubang yang ada dalam tubuh mayat itu ditutup. Kenapa? Jika pilek, boleh kebonan kan? Pilek terus hacing, itu kan ya wedi. Sengit desi, wedi. Ya tapi mati tenanan ya enggak lah. Tapi nek mati-matian ya mesti aja. Nek mati tenanan insya Allah enggak. Tapi itu etika supaya lubang-lubangnya itu tutup. Terus nyiramnya ya harus tahu dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke bawah ke atas. Budaya apa namanya, kembali ke hidung lagi ke bulan. Yang kedua, mengkafani. Setelah dimandikan maka dikafani. Aturan mainnya nanti kapan-kapan. Cara berapa apa namanya kainnya dan seterusnya itu nanti kapan-kapan. Belum bahasan itu, ini masih umum. Mengkafani berwarna putih. Pak, apa boleh Pak selain putih? Memang ada yang memperbolehkan, tapi kembali lagi yang paling bagus warna putih. Makruh hukumnya bila memakai kain yang mahal. Makruh hukumnya bila memakai kain yang mahal. Diberikan kain sutra, wapi gitu ya, apalagi jas-jasan. Karena memang ada kubu sebelah itu kalau meninggal dunia itu kalau meninggal dalam kondisi pakai jas ya dikuburkan dengan jasi. Bahkan dengan kesukaan dia, kalau pakai jam tangan ya dikuburkan pakai jam tangan. Bahkan ada yang pakai sak mobilnya, dikuburkan sak mobilnya. Lupa apa tidak ada yang mencuri, biasa dijaga beberapa hari, dijaga supaya tidak ada yang mencuri. Berarti kuburannya gede lan ombo. Gede lan ombo. Kalau di Islam tidak ada. Pak, apakah boleh orang nanti dalam kondisi tertentu dipakai baju-baju yang tertentu juga? Ya kalau seperti COVID kemarin, ya kan harus pakai pakaian-pakaian khusus dan dipeti. Ya sudah, atau pakai APD dan seterusnya. Ini khusus, memang perlakuan khusus. Tapi harus tetap dimandikan. Walaupun meninggal dalam kondisi COVID kemarin, itu juga wajib dimandikan dengan cara khusus oleh pihak kesehatan, pakai APD dan macam-macam itu. Tapi harus dimandikan. Pak, dalam kondisi tertentu memang tidak bisa dimandikan. Ya kembali lagi, dalam Islam itu adalah ada hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala sesuatu yang sudah darurat itu diperbolehkan. Jangan yang gitu. Seumpama di hutan tidak ada makanan sama sekali, adanya babi, karena darurat maka boleh. Darurat tuh ya, asal darurat. Dan itu makannya tidak boleh sampai kenyang, sekedar karena mempertahankan kehidupan. Nah, dalam kondisi kemarin COVID seumpama ada kasus seperti itu, ya darurat. Loh Pak, sebetulnya tidak darurat, tapi kadung dicemplungin nanggone kuburan. Ya gimana? Wis pecut dijeblakno, wis kebacut berapa? Ya. Ya, bagaimana kalau kecelakaan? Kalau kecelakaan
sedapatnya yang diambil atau semampunya diambil, tetap dimandikan. Ya. Tapi tolong ya kalau mandikan mayat, karena mayat itu adalah sangat sensitif, maka jangan digeradak. Geradak. Oh mana pakai pakai sikat WC buat jadal duel. Mayat itu dielus-elus saja itu terasa. Oh mana digeradak. Bagaimana kalau yang kecelakaan? Ya sudah, yang kecelakaan sedapatnya dimandikan, dikafani. Pak, kecelakaan kena kemarin ya, atau bom bunuh diri, atau mungkin ketabrak kereta api yang sampai hancur, saya hancuri ya tidak jelas kemana arahnya, terus hanya menemukan tangannya saja, ya sudah, tangannya saja yang dirawat. Atau mungkin mohon maaf, ada orang meninggal dunia dimakan ikan di laut, ketemu hanya hidungnya saja, ya hidungnya dimakamkan, hidungnya dimakamkan, seumpama itu, pokoknya sedapatnya tetap dimandikan. Lupa nanti suatu saat ketemu yang lainnya, ketemu pisahannya ya, maka itu tetap dimandikan, dikuburkan paling bagus di tempat yang awal. Jika tidak ya tidak apa-apa. Dan nanti bagaimana, apakah bersatu? Gusti Allah itu tidak ada kangelan. Walaupun hilang, dimakan apapun, hancur, nanti waktu dibangkitkan, Gusti Allah hanya kun fayakun. Iya, celing langsung tadi. Gusti Allah itu tidak repot. Dari tidak ada menjadi aja gak repot, apalagi yang sudah ada. Jadi itu ya sedapatnya. Ya mohon maaf sampai guyonan nih, semuanya yang didapatkan hanya alat kelaminnya kok. Ya wis kuburan alat kelaminnya itu. Seumpama itu guyonan nih. Oke, mengkafani, dikafani pakai warna putih, dan jangan diupayakan jangan pakai kain yang mahal karena hukumnya makruh. Ya. Yang ketiga, mensolati. Yang ketiga, mensolati. Maksudnya adalah memohon ampunan dan syafaat bagi si mayat. Memohon ampunan dan syafaat bagi si mayat. Maka ada doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afiyafanhu. Itu doa yang bagus. Jadi seringkali ini saya ingatkan, dan seringkali ini banyak terjadi di masyarakat. Kalau ada orang meninggal dunia, ikut diungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal orang ini. Ya umurnya sekian dan macam-macam, moga-moga husnul khotimah. Apakah itu benar? Benar tapi tidak tepat. Ya benar tapi tidak tepat. Kenapa Pak? Husnul itu baik, khotimah di ujungnya, su'ul itu jelek, khotimah di ujungnya. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, kalau tidak husnul pasti su'ul, kalau tidak su'ul pasti husnul. Maka seumpama mohon maaf ya, didengar sampai elek, tidak akan bisa merubah dia kondisinya apa. Terus bagaimana Pak yang tepat, yang benar, yang bagus? Doakan gini, telah meninggal dunia yang namanya si A, moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan. Itu yang pas. Kemudian amin ya rabbal alamin, atau mungkin Al-Fatihah. Mirip seperti Allahumma fillahu warhamhu wa'afiyafanhu. Allahumma fillahu, ya Allah ampunlah dia. Allahumma fillahu warhamhu, rahmati dia. Wa'afihi, dan maafkan dia. Wa'fanhu, dan lepaskan dari berbagai macam kesalahannya dia sampai hilang betul kesalahannya. Kemudian Allahumma la tahlimna ajrohu, dan seterusnya. Yang perempuan nanti tinggal merubah menjadi ha. Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Ojo sampai ada kejadian karena tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah nanggone Maryam, kemudian hanya bodoh baca buku, ya baca buku. Kebetulan dalam buku kan hanya tulisannya
hu garis miring ha. Iku diwaca kabeh. Allahumma fillahu wa afiyahu. Kenapa? Ya ndak ngaji. Untung kalian semua yang ngaji dan beri Maryam dan ngerti. Nek lanang dibaca hu, Allahumma fillahu wa afihi wa fadhu. Kalau yang perempuan Allahumma fillaha warhamha wa afiha wa fadha. Hati gampang ha kabeh. Ya. Nek bener laki-laki ada hu ada hi-nya. Iya tadi. Jangan sampai salah. Kudu waca kuwabe Allahumma fillahu wa afiha. Wis itu buyar. Arek endi ngisi-ngisi ini. Arek Maryam, sapa gurune lho? Kenek gurune. Oke, ya Aris. Yang keempat. Yang keempat. Ada beliaunya itu beliau ya Aris. Itu beliau adalah ahli sholawat harian. Maka beliau adalah, silakan dilihat wajahnya penuh sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sangat bagus. Syukur-syukur nanti meninggal dunia dalam saat membaca sholawat Nariyah. Insya Allah husnul khotimah. Loh, Pak, kalau husnul khotimah itu kapan waktunya? Lah, ketika hidup ini, moga-moga tadi gini ya urutannya. Moga-moga yang meninggal dunia diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kita yang masih hidup moga-moga ditakdirkan kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pas. Jadi husnul khotimah itu mendoakan bagian hidup. Kalau sudah meninggal dunia itu sudah selesai. Khotimah itu terakhir apik, terakhir elek. Ya. Jadi sudah selesai dia. Kalau orang Islam umumnya husnul khotimah, maka tidak perlu itu lagi, tapi doakan yang lainnya. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, keluarganya diberikan kesabaran ketabahan. Paham itu? Understand? Jadi saya tidak ingin mendengar anak Maryam niru-niru copy paste. Ono meninggal dunia dari sana, ucapannya seperti ini di copy paste. Sakelas podo kabeh. Innalillahi bahasanya podo ono husnul khotimah. Kok gak ngaji? Ini ngaji harus berubah. Walaupun copy paste tapi sing bener. Ojo sing salah. Ya ojo niru-niru sing gak paham. Sing paham harus memberikan penjelasan. Oke. Mensolati. Ya. Dan mensolati harus paham. Sholat mayat itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Ojo mau jawab. Itu pertanyaan nih. Salah. Sholat mayat itu berapa rakaat? Berapa takbir? Entah pancing mulai bingung. Berapa rakaat? Salah Pak pertanyaan Pak. Untuk kritis. Berapa takbir? 4 takbir. Rakaat pertama baca Fatihah. Rakaat kedua baca selawat Ibrahimiyah itu ya. Ketiga baca doa. Keempat juga baca doa. Setelah itu salam. Ojo kemudian karena tidak pernah mengadakan sholat jenazah, akhirnya sholat jenazah ono ruku'i, ono itidali, ono sujudi. Mirip ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah ngimami seperti itu, Allah alam, karena mungkin beliau tidak tahu apa mungkin kurang paham. Tapi ini cerita anekdot saja. Itu sholat Allahu Akbar di depannya mayat. Kemudian Allahu Akbar ruku. Si jamaah di belakang kaget. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Terus salam kanan kiri, salam kanan kiri. Tanya sama keluarganya. Pak Abu Nawas ngapunten jenengan iki dumaren sholat jenazah itu kan 4 takbir. Ini jenengan kok pakai ruku, pakai sujud, pakai tidal? Karena Abu Nawas itu orang cerdas. Dia dijawab, ngapunten Pak. Kalau sholat jenazah yang 4 takbir itu sholat jenazah biasa. Tapi sholat jenazah seperti ini yang luar biasa. Yang luar biasa. Maksudnya bagaimana? Yang 4 takbir itu dosane titik, gak baca akeh. Nah, mayat ini dosane kakean. Nek hanya 4 takbir gak
cukup. Maka harus pakai pakai sendako, kemudian pakai ruku, pakai tidak, pakai sujud. Itu jawabannya wong ngakali. Tapi itu hanya guyon saja, tidak boleh. Anak Maryam nanti ngimami, ternyata ada sujud, ada ruku, yang gue ngomong. Jadi Pak Ulum tak ceritanya dulu. Itu namanya pas dikandani, pas tu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena beliau sudah mendampingi saya, berarti ini sudah selesai. Tak tambah satu untuk supaya menjaga ini. Yang tepat adalah menguburkan. Ya, menguburkan digali dengan membaringkan mayat di atas rusuk, digali dengan membaringkan mayat di atas rusuk sebelah kanan dan menghadap kiblat. Itu namanya menguburkan mayat. Jadi di dalam masuk kuburan kemudian posisinya menghadap kiblat. Pak, seumpama Pak dalam kondisi tertentu ternyata tidak bisa seperti ini menguburkannya. Isoni menguburkan mayat dalam kondisi berdiri. Saking penuhi wong sing mati mungkin numpake. Maka bagaimana Pak? Kembali lagi, kalau darurat hukumnya boleh, tapi dalam kondisi normal harus dilaksanakan secara normal. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Kalamun qadimul la yumallu as-sama'u tanazzal قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داعي ونور بين لقلبي عند جاني وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. Kurang lebihnya mohon maaf. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.